Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syaikhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadal kitab samahatal wajih Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'nya marfu'ah wa radiyallahu bihim anna, amin. Segenap santri Al-Munawwariyah baik putra maupun putri rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang makna dan pentingnya bahasa Arab, hingga berulang kali Al-Quran menegaskan alasan kenapa memakai bahasa Arab. Kini kita masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang fadilah dan keutamaan surat yang pertama ada di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Fatihatul Kitabi, adapun pembuka Al-Quran, maksudnya surat Al-Fatihah, tu'dalu bi thulutsail Quran, tu'dalu disejajarkan atau sama atau sebanding, membaca sekali surat Al-Fatihah itu bi thulutsail Quran sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Kita tahu kalau baca surat Al-Ikhlas, bandingannya 3 kali baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan 1 Al-Quran. Artinya surat Al-Ikhlas itu sebanding 1/3 Al-Quran. Kalau surat Al-Fatihah bukan 1/3 tapi 2/3. Jadi bobotnya melebihi surat Al-Ikhlas dalam hal ini. Kita baca penjelasan hadis ini di bawah garis itu. Bihadzal lafdi, dengan lafaz ini, rawa telah meriwayatkan hu pada hadis Abdu bin Humaid an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa an Ubay, dan juga dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala, berkata siapa sahabat Ubay, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, li kepadaku Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada sahabat Ubay,
Ya Ubay, wahai Ubay, inna Jibrila alaihi salam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, amaro, telah memerintahkan. Siapa Jibril? Ni, kepadaku. Memerintahkan apa? An aqra'a alaikal qur'ana. Malaikat Jibril memerintahkan saya, katanya Rasulullah, an aqra'a, agar supaya membacakan siapa saya, alaika, kepada kamu wahai Ubay, Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an. Wahwa, dan adapun malaikat Jibril, yukri'uka as-salama. Yukri'uka as-salam, maksudnya malaikat Jibril nitip salam kepada kamu. Jadi bahasanya sekarang, ya Muhammad, sampaikan salam saya kepada Ubay. Itu malaikat Jibril nitip salam kepada saya untuk kamu wahai Ubay. Lihat, ini salah satu sahabat yang termasuk memiliki kekhususan sampai malaikat Jibril titip salam. Qultu, aku berkata, katanya sahabat Ubay, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kama kanat li minka khasatun. Innahu, sesungguhnya, sya'n, kama, sebagaimana ma barang, kanat ada, li, untukku, minka, dari engkau wahai Rasulullah, khasatun, apa kekhususan, biqiraatil Qur'ani, untuk pembacaan Al-Quran. Jadi katanya sahabat Ubay, ya Rasulullah, sebagaimana saya memiliki kekhususan dari panjenengan untuk bacaan Al-Quran, khussoni, maka berilah kekhususan, khussoni, maka berilah kekhususan ni kepadaku, bisawabil Quran, dengan pahala bacaan Al-Quran, mimma, dari apa-apa, mimma, dari apa-apa, allama, yang telah mengajarkan, ka, kepada engkau wahai Rasulullah, Allahu, siapa Allah, wa atla'a, dan mengabarkan. Saya maknain atla'a ini akhbaro. Wa atla'a, dan telah mengabarkan siapa Allah, ka, kepada engkau wahai Rasulullah, alaihi, atas sawabal Quran ini. Wahai Rasulullah, sebagaimana saya memiliki kekhususan dari panjenengan untuk bacaan Al-Quran, maka tolong dong berikan saya informasi, berikan saya kekhususan tentang pahala dari bacaan ayat-ayat Al-Quran ini. Gitu maksudnya. Qala, bersabda siapa Rasulullah, na'am ya Ubay, iya, baik wahai Ubay. Ini kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ubay, dan terus diriwayatkan oleh para sahabat hingga sampai ke kita. Ini salah satu rahasia yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ubay, dan terus diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis. Apa itu? Ayyuma muslimin, siapa saja
seorang muslim, muslim siapa saja. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini bukan khusus untuk sahabat Ubay, sudah menjadi umum. Kita masuk di sini. Kalau ditanya, kenapa kamu ngantuk? Jawabannya, karena kita bukan Allah. Hanya Allah yang ditegaskan, la ta'khuduhus sinatu. Kenapa ngantuk? Ya karena bukan Allah. Kalau Allah nggak mungkin kan? Karena kita masih santri, maka ngantuk itu kita khataman ini. Saya agak cepat. Mudah-mudahan bisa khatam sebelum liburan. Jadi serius. Nanti pelan-pelan yang antar kelas saya akan tanya, coba lihat kitabnya, akan saya cek. Kemarin sudah yang SMP, bagus perwakilan SMP kelas berapa di sini tadi? Kelas 3. Naam ya Ubay. Iya wahai Ubay. Ayyuma muslimin, siapa saja seorang muslim, qara'a membaca, siapa muslim, surata Fatihatal Quran, membaca surat pembuka Al-Quran, maksudnya surat Al-Fatihah, faka'an nama, maka seakan-akan muslim itu qara'a telah membaca, siapa muslim, sulusail Quran, membaca 2/3 Al-Quran. Lihat, perhatikan. Kalau sepertiga surat Al-Ikhlas baca 3 kali sama dengan membaca 1 Al-Quran. Nah kalau sekarang surat Al-Fatihah 2/3, 2/3 kali 2, umpamanya 2 kali baca surat Al-Fatihah, berarti membaca Al-Quran sama dengan, betul, 3 kali. Nggih. Baca Fatihah dengan baik dan benar itu sudah sama. Kalau sekali bacanya sama dengan 2/3, jadi lebih dari separuh. Kalau baca Al-Ikhlas 1/3, harus 3 kali baca Al-Ikhlas sebanding dengan baca Al-Quran full. Tapi kalau baca surat Al-Fatihah, sekali baca surat Al-Fatihah itu 2/3 Al-Quran. Kalau baca 2 kali surat Al-Fatihah sama dengan baca Al-Quran berapa kali? Kalau 3 kali baca surat Al-Fatihah, maka sama dengan 2 kali baca Al-Quran. Ngeten nggih? 3 kali surat Al-Ikhlas, 1 kali Al-Quran. 3 kali baca surat Al-Fatihah, 2 kali baca Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebenarnya rahasia. Tapi siapa saja seorang muslim yang baca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka dia itu sama saja mendapatkan ganjaran membaca Al-Quran 2/3. Itu yang pertama. Wa ka'annama, dan seakan-akan si muslim itu tasaddaqo, telah bersodakoh, ala kulli mu'minin, kepada setiap seorang mukmin laki-laki, wa mu'minatin, dan setiap mukmin perempuan. Itu penjelasan hadis yang pertama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, fi fatihatil kitabi, di dalam, saya maknain, di dalam rahasia membaca surat Al-Fatihah, dalam sir membaca surat Al-Fatihah, syifaun, terdapat obat, min kulli da'in, dari semua penyakit. Surat Al-Fatihah itu juga bisa menjadi obat
untuk semua penyakit. Kaitannya dengan hadis ini, di bawahnya ada penjelasan. Bihadzal lafzi rawahu ad-Darimi wal Baihaqi fi Sya'bi wa Abu Bakar ad-Dainuri fil Mujalasah wa Jawahirul Ilmi wal Baghwi fi Syarhi Sunnah an Abdul Malik bin Umair mursalan wa bilafdin, dan dengan lafaz hadis juga ini, Fatihatul Kitabi, adapun membaca surat Al-Fatihah, syifaun, terdapat obat, min kulli da'in, dari semua penyakit, illa sam, kecuali penyakit sam. Jadi Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit, cuman satu yang nggak bisa, yakni sam. Apa itu sam? Wasam, dan adapun sam ini al-mautu, ialah kematian. Jadi kalau sudah ajalnya hari ini, meskipun dibacakan surat Al-Fatihah, tetap tidak mungkin bisa mengakhirkan waktu atau ajal. Ini yang dimaksud. Rawahu al-Khal'i fil Fawaid al-Muntaqah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wa fil lafdin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda. Siapa Nabi? Fatihatul Kitabi, adapun surat Al-Fatihah itu, syifaun, ialah bisa menjadi obat, minas summi, dari racun. Orang yang keracunan bisa diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Rawahu al-Baihaqi fi Sya'bi wa Abu Syekh fi Shawab wa Sa'id bin Mansur wa Dailami fi Musnadil Firdaus wa Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, dan dari Sa'ib wa Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, annahu, bahwasanya Sa'ib, annahu, bahwasanya Rasulullah, annahu, bahwasanya Sa'ib, betul, qala, berkata. Siapa Sa'ib ini? Awwada, berdoa untuk perlindunganku, atau bisa juga telah meruqyah aku. Awadani, telah meruqyah aku, telah berdoa untuk perlindunganku. Rasulullah, siapa Rasulullah? Bi Fatihatil Kitabi, dengan membaca surat Al-Fatihah, taflan, sambil menyembur ludah. Ini maknanya ya. Jadi Rasulullah juga menyemburkan ludah beliau. Taflan pun. Rawahu at-Tabrani fil Kabiri wal Awsat wa Daruqutni fil Afrad wa Ibnu Asakir fi tarikhihi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna nasan, bahwasanya orang-orang, anna nasan, bahwasanya orang-orang, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi. Maksudnya ingin mengatakan begini, ada orang-orang dari kalangan sahabat Nabi, begitu katanya sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Kanu, ada siapa orang-orang ini, kanu, ada siapa nas, fi safarin, dalam satu perjalanan. Jadi ada sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan, begitu. Famarru, maka melewati siapa nas,
Famarru, maka melewati siapa nas bihayyin, di satu perkampungan. Maka melewati siapa orang-orang itu bihayyin, di satu perkampungan, min ahya'il arabi, dari beberapa perkampungan Arab, dari beberapa perkampungan orang Arab. Fastadofu, kemudian istadofu, meminta perjamuan, minta dihormatin sebagai tamu. Siapa nas ini? Hum, pada Arab, pada orang-orang Arab yang dikunjungin kampungnya itu. Lihat, ada satu tradisi dan ini menjadi satu ajaran dalam Islam. Seorang tamu itu berhak untuk dihormati dan dijamu oleh tuan rumah. Jadi ketika para sahabat itu sedang berpergian, mereka nyampe di satu perkampungan orang Arab. Lihat, lalu mereka ngetok rumahnya salah satu dari orang Arab itu. Assalamualaikum Pak, saya tamu Pak. Itu biasa begitu. Saya tamu, saya minta dijamu. Waktunya tamu itu 3 hari. Tradisi di dalam Islam itu sejak dari Arab, dan ini bermula yang terkenal paling loman untuk menjamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal sangat kaya, dan setiap ada tamu pasti akan dihormatin dan dijamu dengan sebaik mungkin. Itu lantas menjadi tradisi orang Arab. Nah, untuk tradisi ini ada sekelompok sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Safir lah kalau bisa, ngetok rumah orang di satu perkampungan. Assalamualaikum Pak, kami tamu, tolong dong dijamu kami. Kata tuan rumah mungkin, waduh ngapunten, maalis, kita nggak punya apa-apa. Oh ya sudah, terus ke rumah sebelahnya. Semua rumah yang diketok itu semuanya menolak untuk menjamu. Itu maksudnya. Fastadofuhum falam yudifuhum, falam yudifu, maka tidak mau menjamu siapa orang-orang Arab ini, hum, kepada para sahabat Nabi ini. Faqalu lahum, faqalu kemudian bertanya siapa orang Arab, orang-orang yang tuan kalau penduduk kampung itu, mereka bertanya lahum, kepada sahabat-sahabat Nabi yang sedang bepergian, yang menjadi musafir ini. Lihat, sahabat Nabi minta dijamu sebagai tamu, nggak ada yang mau. Kemudian di ujung kampung mungkin ada yang datang, weh mas tunggu dulu. Di sini tanya, mereka berkata, hal fikum rokin, apakah ada di antara kalian rokin, orang yang bisa meru'yah? Itu hal fikum rokin, apakah ada di antara kalian rokin, seorang yang bisa meru'yah, orang yang bisa menyembuhkan penyakit, begitu. Kalau bahasa sekarang, ada perawat enggak? Ada tabib enggak? Atau mungkin ada dukun enggak? Hal fikum rokin, fa inna sayyidal hayyi ladigun, karena sesungguhnya pemimpin kampung kami, katanya, ketua kampung kami, ladigun, dia itu tersengat ular. Pemimpin kampung kami itu disengat ular, au musobun, atau tertimpa musibah gitu. Sakit karena ada yang meriwayatkan disengat ular atau karena tertimpa musibah. Faqala, maka berkata rojulun, siapa seseorang, minhum, dari kalangan sahabat Nabi ini. Ketika ada orang kampung yang bilang, yang tanya apakah ada yang bisa meru'yah,
Salah satu sahabat Nabi bilang, "Naam, iya ada." Fa'atahu, kemudian mendatangi siapa rojul, hu, kepada pemimpin kampung itu, Sayyidul Hayy. Faroko, kemudian meru'yah. Faroko, kemudian meru'yah siapa rojul, hu, kepada Sayyidul Hayy. Meru'yah dengan apa? Bifatihatil kitabi, dengan surat Al-Fatihah. Fabaro'a, maka sembuh ar-rajulu, siapa orang yang sakit, maksudnya Sayyidul Hayy di sini. Jadi setelah dibacakan Fatihah, sembuh tadi yang sakit itu. Fa'u'tiya qoti'an min ghanamin. Fa'u'tiya, maka dikasih, diberikan siapa rojul yang menyembuhkan itu, qoti'an min ghanamin, potongan daging kambing. Tadi waktu minta nggak dikasih, nah setelah ketahuan bisa menyembuhkan pemimpin kampungnya yang sakit, lalu mau dikasih potongan dari daging kambing. Fa'aba, maka menolak siapa rojul yang tadi sudah menyembuhkan itu. Fa'aba, maka menolak siapa rojul atau rokin, orang yang meru'yah itu. Menolak apa? Ayyak balaha, pada akan menerima siapa rokin, ha, pada qoti'atal ghanam. Jadi nggak mau dikasih. Kalau tadi merasa punya hak karena sebagai tamu, merasa punya hak untuk diberi jamuan makanan. Tapi ketika dia sudah berhasil meru'yah ketua kampung dan sembuh, dia merasa tidak mau menerima hadiah dari orang Arab itu. Tidak mau menerima. Padahal lihat, padahal sudah jelas-jelas lapar sampai minta kan. Rumahnya penduduk diketok. Dan ini salah satu menjaga harga diri. Gak mau dikasih kalau cuma itu. Tapi kalau minta mengaku sebagai tamu, itu gak apa-apa, gak merasa malu. Faham maksudnya? Ini. Waqala, dan berkata siapa rojul, hatta adhkura dzalika lin nabi. Dia nggak mau menerima, hatta adhkura dzalika, sampai adhkura menceritakan atau melaporkan siapa aku, katanya rojul, dzalika, pada hal yang demikian itu, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata, maka mendatangi siapa rokin, orang yang menyembuhkan tadi itu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaro, kemudian menceritakan atau melaporkan siapa rokin itu, dalika, pada hal yang demikian itu, lahu, kepada Nabi. Faqala, kemudian berkata siapa rojul yang menyembuhkan tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi, demi Allah, maraqaitu, tidaklah meru'yah siapa aku, maraqaitu, tidaklah meru'yah siapa aku, illa bi fatihatil kitabi, kecuali hanya membaca surat Fatihah. Wahai Rasulullah, saya nggak merasa meru'yah orang itu,
Saya cuma baca Fatihah saja, kok kebetulan sembuh. Karenanya saya nggak mau menerima hadiahnya, itu terlalu berlebihan ya Rasulullah. Cuma baca Fatihah saja. Katanya orang itu, fatabas sama, maka tersenyum. Siapa Nabi? Fatabas sama, maka tersenyum. Siapa Nabi? Waqala, dan bersabda. Siapa Nabi? Wa ma adraka annaha ruqyatun? Wa ma adraka, tidakkah kamu tahu, annaha, bahwasanya dengan membaca surat Al-Fatihah itu ruqyatun, ialah satu ruqyah. Summa qala, kemudian qala bersabda siapa Nabi? Khudu, ambillah oleh kalian. Khudu, ambillah oleh kalian. Minhum, dari mereka orang-orang Arab itu. Minhum, dari mereka orang-orang Arab. Wadribu li bisahmin ma'akum. Wadribu, dan bahasanya itu sisakan juga untukku, bagikan juga untukku, kata Rasulullah, bisahmin, dengan satu bagian, ma'akum, bersama kalian. Rawa, telah meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari, siapa? Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa Abdu bin Humaid, dan Imam Abdu bin Humaid. Wa Nasai, dan Imam Nasai. Ya kalau yang tadi itu yang saya cepetin gak usah diterjemahin, pokoknya kalian kasih tanda-tanda itu aja. Hadis selanjutnya di atasnya kita lihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, ini masih kaitannya dengan fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Rasulullah juga bersabda, ma anzalallahu, ma anzala, tidaklah menurunkan, Allahu, siapa Allah, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan di dalam kitab Injil, tidak menurunkan apa? Misla ummil Qur'ani, surat yang seperti ummul Qur'an, yakni surat Al-Fatihah. Tidak ada namanya di Taurat dan Injil itu surat seperti Al-Fatihah. Kalau kisah-kisah Nabi Ibrahim di Injil, di Taurat ada. Kisah tentang hari kiamat di Injil, di Taurat ada. Kisah umpamanya tentang kebaikan atau tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, ada di kitab Taurat dan Injil. Tapi untuk surat Al-Fatihah tidak ada kecuali di Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun surat Al-Fatihah ini sab'u ayatin, terdapat 7 ayat. Ihdahunna, salah satu dari 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ialah ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahir. Yang sampai sekarang saya nggak habis pikir, perhatikan. Memang ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan Bismillah. Apa yang nggak habis pikir bagaimana? Coba ambil satu Al-Quran. Yang Al-Quran yang dari Madinah ada, dari Saudi ada, coba lihat. Lihat. Buka surat Al-Fatihah. Di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Fatihah itu tertulis sebagai ayat pertama atau bukan? Ayat pertama. Jadi di Al-Quran atau mushaf yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia, Bismillahirrahmanirrahim itu tercatat sebagai ayat pertama. Yang saya nggak habis pikir, kenapa ketika ayat pertama kok tidak pakai suara langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sama saja dengan kita membaca, umpamanya membaca wal asri. Ayat pertamanya, ayat pertama dari wal asri, wal asri ya. Jadi Allahu Akbar, innal insana lafi khus. Ayat pertamanya tidak dibaca, atau mungkin dibaca kok dipelanin, padahal itu masuk cakupan surat Al-Fatihah. Faham maksud saya? Hampir Al-Quran yang kita pegang, hampir semua Al-Quran yang kita pegang itu mencatat Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah menjadi ayat yang pertama. Ini maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin sabu ayatin ihdahunna, salah satunya dari ketujuh ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wahia, adapun surat Al-Fatihah itu juga disebut As-Sab'ul Mathani, disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 pujian. Wal Qur'anul Adim, dan disebut juga Al-Qur'anul Adim. Wahia, dan adapun surat Al-Fatihah Ummul Qura. Maaf, wahia dan adapun surat Al-Fatihah itu Ummul Qur'ani, ialah induknya Al-Qur'an. Wa Fatihatul Kitab, dan disebut juga sebagai Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab Al-Qur'an. Ini maksudnya. Di sana ada penjelasannya. Oh maaf, belum. Wa mathani, adapun kata mathani jam'u muthna, ialah jamak dari lafadz muthna. Wa huwa minats sanai wal hamdi. Lafadz musna ini terambil dari akar kata as-sana, yakni pujian, walhamdi sama juga pujian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, afdalul Qur'ani, adapun paling utama isi Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, ialah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sini di bawahnya lihat, hada juz'un min hadisi Anas bin Malik. Hadis ini juz'un merupakan bagian min hadisi Anas bin Malik, dari hadisnya yang diriwayatkan
dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, sahabat Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masirin lahu, Nabi sedang dalam perjalanan. Fanazala, kemudian turun. Wa nazala rajulun ila janibih, dan datang siapa seseorang ila janibihi, ke sisi Nabi, ke dekat Nabi gitu. Faltafata ilaih, faltafata kemudian menoleh, faltafata kemudian menoleh siapa Nabi, ilaihi kepada rojul itu. Faltafata kemudian menoleh ilaihi kepada rojul, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, ala ukhbiruka bi afdalil qur'ani, maukah kamu saya kabarin, ala ukhbiruka, maukah saya mengabari kamu, bi afdalil Qur'an, dengan apa yang bi afdalil Qur'an, dengan paling utamanya isi Al-Qur'an. Qala, kemudian berkata si orang itu, qala, kemudian berkata sahabat Anas, maaf, qala, kemudian berkata Anas, fatala alaih, fatala kemudian membaca siapa rojul yang tadi mendatangi Nabi, alaihi kepada Nabi, membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rojul itu ketika ditanya, maukah kamu saya kabarin apa yang menjadi paling utama di dalam Al-Quran, si rojul ini kemudian bilang, alhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu al-Baihaqi wal Hakim. Tinggal sedikit lagi. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah ini, Ismullahil A'dham, terdapat Ismullahil A'dham. Ini istilah, kalian tulis saja seperti itu. Wa hurufuhu, dan adapun huruf-huruf dari Ismullah al-A'dham ini, ihda asyara harfan, ialah 11 huruf. Tadharu, tampak apa huruf-huruf itu, idza hudifat, ketika dihilangkan, ketika hudifat dibuang begitu, al muqarraru, apa huruf yang terulang, apa huruf yang terulang, min, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan ini juga menjadi sanad, nanti kalian juga menjadi sanad. Kenapa kita ketika membaca Fatihah, baik sendirian atau sedang sholat, itu menyambung antara basmalah dengan alhamdulillah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu disambung. Itu di sana terdapat Ismullahil A'dham. Bagaimana penjelasan Ismullahil A'dham dalam bacaan basmalah dan hamdalah, kita akan meneruskan pengajian kita besok. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.